Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Selanjutnya, Tetap semangat pasti bisa. tetap semangat pasti bisa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum kita mulai, kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi hidup sederhana. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang satu bab adalah kita akan belajar tentang ayo ikhlas beramal. Nah, pada kesempatan ini materi kita tentang ayo ikhlas beramal ini masih ada kaitannya ya dengan pelajaran sebelumnya. Jadi hidupnya sederhana dan juga meskipun kehidupannya sederhana tapi beramalnya dengan ikhlas. Sehingga nanti sesudah anak-anak belajar diharapkan nanti kalian bisa memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Baik, apa itu arti dan pengertian ikhlas beramal? Nah, di sini ada, apakah ikhlas itu? Minta tolong Mbak Putri dibacakan yang kuning. Ikhlas maknanya bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberi dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu bersih dari kotoran. Nah, karena ikhlas itu perbuatan di dalam hati, nggak ada yang tahu kecuali kalian dan Allah serta para malaikat yang mencatat. Ya, jadi ikhlas itu ada di dalam hati. Yang ngerti ikhlas atau enggak itu adalah diri kamu sendiri dan Allah. Jadi kalau kamu bilang aku ikhlas sedekah, nah berarti memberikan dengan hati yang bersih. Tidak mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Nggak pengen dipuji atau nggak pengen balian. Nanti aku sedekah sama kamu gantian. Aku jajak ke kue, ya gantian toh. Nah, itu namanya nggak ikhlas kalau seperti itu. Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Ini pengertiannya ya. Ikhlas itu maknanya bersih. Bersih dari kotoran.
tidak ada embel-embel di dalam hati kita ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain. Itu namanya ikhlas. Termasuk kita ikhlas kepada Allah. Sholat kita, ibadah kita, itu ikhlas kepada Allah. Tidak ada keinginan yang lain-lainnya. Misalnya karena pengen dipuji orang tua, dipuji guru, dianggap soleh, dianggap solehah. Nah itu adalah kotoran-kotoran yang akan menghalangi keikhlasan seseorang. Nah, kalau orang ikhlas, yang kayak gitu itu hilang, kayak gitu ditinggalkan. Jadi ikhlas harus bersih, bersih dari kotoran. Maksudnya karena di hati ya kotoran hati. Begitu. Lebih jelasnya lagi kita lihat yang warna hijau yang Pak Ahmad ini. Minta tolong Mas Davano. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Ya, terima kasih Mas Davano. Jadi biasanya ikhlas itu dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Aku ikhlas karena Allah. Bahasa yang lain, aku ikhlas lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi maka kalau memang melakukan sesuatu ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Pak Ahmad ini yang membantu orang lain, membantu orang yang minta-minta. Nah, dia membantu adalah perintah Allah. Semata-mata melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Pak Ahmad ini membantu dengan berharap pujian orang, pengen dipuji, wah ini Pak Ahmad adalah orang yang dermawan, orang yang baik hati. Nah, Pak Ahmad pengennya dapat itu, dapat pujian itu, maka Pak Ahmad dikatakan belum ikhlas. Jadi ikhlas, kita simpulkan ya, ikhlas itu adalah bersih, bersih dari kotoran, dan utamanya adalah kotoran hati, karena ikhlas ada di dalam hati. Dan bagaimana ikhlas itu? Ya, ikhlas itu melakukan perbuatan tertentu, tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Kalian biasa ketika sholat kan, kalian membaca di doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah bentuk dari ungkapan kalian ikhlas melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi sebenarnya, ya Mas, Saya sambil makan ya, Pak. boleh ya, tidak apa-apa, sambil makan tidak apa-apa. Yang penting mendengarkan, nanti sewaktu-waktu diminta. Nggak apa-apa toh, Pak. Boleh, boleh. Yang penting tetap memperhatikan ya. Ya, Pak. Iya, oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita sudah berikrar kepada Allah di setiap sholat kita itu, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tidak mengharapkan pujian orang. Nah, inilah yang dinamakan dengan ikhlas yang sebenarnya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, bagaimana bila kita bekerja, misalnya orang tua kalian bekerja terus dapat gaji. Pak Irfan kerja dapat gaji, dapat upah. Orang tua kalian kerja dapat upah. Lah itu namanya kerjanya ikhlas enggak? Nah, coba kita lihat di sini penjelasannya. Minta tolong untuk dibacakan Mbak Melisa ya. Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran di ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat. Terima kasih Mbak Melisa. Ya, tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau dibayar itu dikatakan tidak ikhlas. Ya. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Jadi contoh, orang bekerja, kemudian kerja dia dibayar. Berarti orang tersebut ikhlas dengan pekerjaannya karena dia mendapatkan upah atau mendapatkan imbalan yang disepakati. Ini contoh orang-orang yang bekerja ini, ya, bekerja dimanapun lah, bekerja di kantor, bekerja mungkin membantu orang di warung, atau pekerjaan seperti ini, di lapangan seperti ini, mereka akan mendapatkan upah yang disepakati. Tidak ada yang merasa dirugikan atau yang mendapat pujian, biasa aja kan. Jadi misalnya bapak yang berbaju biru ini mendapatkan upah 50.000 karena dia mengangkut barang-barang pakai gerobaknya ini, maka dia tetap bisa disebut ikhlas. Bukan kalau dibayar belum tentu terus dikatakan tidak ikhlas. Jadi kalau orang yang bekerja memperoleh bayaran, memperoleh gaji, itu bisa disebut ikhlas. Yang penting pekerjanya adalah tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bayaran gajinya itu dia dapatkan sesudah melakukan pekerjaan, dan itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kerja nggak dibayar itu malah nggak baik. Orang yang mempekerjakan seseorang kok tidak membayar, nggak bayar upahnya, nggak bayar gajinya, maka orang itu malah disebut dolim. Ya, dolim itu melakukan pekerjaan, perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, melanggar aturan. Jadi kalau seperti ini sudah pas. Jadi orang bekerja dibayar, digaji, atau diberi upah. Jadi tidak masalah. Itu mendapatkan imbalan bisa disebut ikhlas. Baik, kita lanjut. Nah, ini apa kata Rasulullah? Berkenaan dengan ini apa kata Rasul? Ya, dengan hubungannya dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menyampaikan atau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. HR Muslim ini hadis riwayat Muslim. Kata Rasul, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya apa, Mbak Gania? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hati dan amalmu. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu. Bentuk tubuhnya yang seperti apa itu Allah nggak melihat. Itu miliknya Allah. Yang menciptakan adalah Allah.
kehendaknya Allah. Mau punya hidung mancung, mau punya hidung pesek, mau wajahnya cantik, ganteng, atau wajahnya sedengan. Nah, kalau jelek enggak, itu semua ciptaan Allah adalah baik. Mau tinggi atau pendek, itu Allah tidak melihat, tidak menilai bentuk tubuh kita, enggak. Tidak akan melihat itunya. Dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu. Ya, tidak melihat rupa kita, itu tidak akan dilihat oleh Allah. Tapi apa? Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dua hal yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan hati dan amal. Jadi dari sini kalau kita melakukan satu kegiatan perbuatan yang Allah lihat adalah keikhlasan hati kita. Ikhlas enggak hati kita? Ikut Zoom ini ikhlas enggak hati kalian? Nah, dengan senang hati atau terpaksa? Kalian ngisi setiap hari pantauan sholat, itu ikhlas enggak? Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Guru dan Bu Guru, ikhlas enggak? Nah, itu Allah melihatnya di situ. Dan juga amalmu, amal perbuatannya, amal perbuatan baik. Allah akan melihat sholatmu, Allah akan melihat puasamu, Allah akan melihat sedekahmu, Allah akan melihat bagaimana kamu membantu orang tua, membantu orang lain. Itu yang dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat bajumu kayak apa, Allah tidak melihat makananmu apa, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu seperti apa, wajahmu bagaimana, tidak. Allah tidak melihat itu, ya nak ya. Tapi Allah melihat keikhlasan hatimu dan juga amal perbuatanmu. Semakin ikhlas dalam mengerjakan amalan-amalan, maka akan semakin dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan semakin bertambah pahala-pahala kalian. Jadi ikhlaskan niat mulai sekarang anak-anak. Mengikhlaskan niat agar Allah melihat dan menilai keikhlasan niat kamu. Keikhlasan di dalam hati kamu. Kalau membantu orang tua, diminta orang tua untuk membantu nyuci piring, nyapu, ya lakukan dengan ikhlas. Jangan grundel. Nanti kamu nggak dapat apa-apa, tidak dipandang oleh Allah malah. Jadi ikhlas saja, ya, ikhlas membantu orang tua, mencari ridho Allah dan juga ridho orang tua. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Kalian sering di rumah, berarti sering-seringlah mencari pahala yang mudah. Pahala yang mudah apa? Bantu orang tua, nyenengke hati orang tua. Nah, inilah kata Rasulullah, ya. Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat keikhlasan hati dan amalmu. Oke, kita lanjutkan. Nah, disinilah simpulan kita. Hakikatnya ikhlas itu apa? Hakikatnya ikhlas itu apa, Mas Bangkit? Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Ya, titik. Terima kasih Mas Bangkit. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Kalian kemarin sudah belajar rukun iman, ya, fokusnya di rukun iman yang keempat, iman kepada Rasulullah. Intinya kalau kita adalah orang yang beriman, maka buah orang yang beriman, buahnya iman adalah ikhlas. Orang yang mengimani 6 hal, iman pada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, maka buah dari keimanan kita beriman itu adalah ikhlas. Jadi seseorang dianggap beragama dengan benar, kamu agamanya tenanan enggak?
Kamu ngaku-ngaku agamanya Islam, beragama dengan benar enggak? Nah, di sini hakikatnya gini. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Ya, kita ngaku sebagai orang Islam, ya sholat, ya sedekah, ya puasa, tapi belum dianggap beragama Islam dengan benar jika amal ibadah kita tadi, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, itu kalau belum dilaksanakan dengan ikhlas, kita belum dianggap beragama yang benar. Jadi kalau pengen menjadi orang yang benar-benar Islam, maka kembali tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi amal ibadah kita laksanakan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini hakikat ikhlas. Kita lanjut. Kita lanjutkan, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kan kalau kalian mendengar kata ikhlas, aku ikhlas beramal. Amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, minta tolong Mbak Rizka untuk dibacakan. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Ya, beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Meskipun sebenarnya amal itu ada amal kebaikan dan amal keburukan. Tapi kita ngomong di sini adalah ikhlas beramal, adalah ikhlas beramal melakukan perbuatan baik ya. Nah, kalau urusan perbuatan yang jelek gak usah ngomong ikhlas beramal jelek, enggak ada ya. Aku ikhlas mencuri ya, enggak ada. Nah, aku ikhlas ngata-ngatain kamu yang jelek-jelek, enggak ada. Ikhlas beramal ya berarti amal melakukan perbuatan baik. Jadi fokusnya di sini semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam adalah mendapat pahala. Jadi dalam bahasa Jawa oleh ganjaran. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas oleh ganjaran akan dapat pahala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, terjemah dari Quran surah Al-Bayyinah surat yang ke-98 urutan 98 ayat 5 ini adalah padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Jadi ini adalah perintah yang diberikan kepada kita semua lewat Rasulullah. Surat Al-Bayyinah ini menjelaskan kepada kita agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Gimana menaati Allah semata-mata karena menjalankan agama, nggak ada yang bela-bela. Kita sholatnya, kita disuruh sholat, disuruh menunaikan zakat, membayar zakat, ya ikhlas karena semata-mata menjalankan agama Islam. Nah, yang demikian ini adalah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi agama yang
sebenar-benarnya yang kita lakukan adalah kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan dengan sebaik mungkin, lakukan dengan sebenar-benarnya, hanya semata-mata karena menjalankan agama, bukan karena alasan yang lain, apalagi alasan pengen dipuji, apalagi alasan pengen mendapatkan penghargaan atau pengen mendapatkan apalah yang tidak ada hubungannya dengan keikhlasan kita menaatinya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini penjelasan ikhlas. Fokus penjelasan ikhlas dalam Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5 tadi. Saya minta tolong dibaca Mbak Bun. Dalam ayat ini dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjutkan Mbak Namira. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholat tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun harus dengan ikhlas. Ya, terima kasih Mbak Namra. Ya, jadi di dalam ayat ini tadi dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Jadi berarti melakukan ibadah sholat, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya juga. Kan banyak ibadah selain sholat. Itu harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hanya karena Allah. Jadi apabila kita misalnya beribadah sholat, kita melakukan ibadah sholat, ya dilakukannya kok supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah harus dengan ikhlas. Kita sholat yo ikhlas, memberikan sesuatu sedekah, membayar zakat kepada orang lain yo harus ikhlas. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat yang ke-5. Oke, di sini anak-anak. Baik. Yang terakhir ini, ciri-ciri orang yang ikhlas. Oke, saya minta tolong Mbak Febi. Beramal dengan sesungguh-sesungguhnya, tetap mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harap kita meskipun ada orang yang memuji. Oke, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Ini ciri-ciri yang ikhlas yang pertama. Ya, kita beramal dengan sungguh-sungguh. Nggak usah harap pujian dari manusia. Nggak usah. Pujian itu bukan harapan kita meskipun ada yang memuji. Malah justru nanti kalau ada orang yang memuji, itu malah bisa-bisa kita malah jadi yang awalnya ikhlas jadi nggak ikhlas lagi. Di hati kita malah timbul yang namanya rasa berbangga. Ternyata aku dipuji seperti ini. Padahal awalnya pengennya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, tapi karena dipuji malah akhirnya kita jadi berbangga diri lupa dengan niat awal. Jadi lebih baik kita hindari pujian dari manusia. Ya, kita beramal sungguh-sungguh, nggak usah mengharapkan. Itu ciri orang ikhlas yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Septi, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Iya, terima kasih Mbak Septi. Jadi beramal dengan tekun. Beramal dengan tekun dan rajin. Udah pokoknya tekun. Terus gitu ya. Biasakan setiap hari. Itu karena tindakan itu adalah perintah Allah. Kita sholat tekun. Dah. Gak usah mikirin yang macam-macam. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Neko-neko. Pokoknya kita sholat. Sholatmu itu adalah karena Allah. Bukan karena pengen dipuji oleh orang tua, tidak Pak Irfan atau orang lain. Kamu bersedekah itu juga karena Allah. Bukan karena pengen dipuji dapat predikat orang dermawan. Tidak. Maka pertahankan yang kalian sudah mendapatkan nilai 100 di sholat 5 waktu. Terus. Nggak usah mikirin yang neko-neko. Pokoknya selalu ajak konsisten istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lebih-lebih yang sudah balik, Mbak Febi, Mbak Balda, Mbak Septi, ya, Mbak Putri. Baik, yang nomor 3 lanjutkan Mbak Putri. 3. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Ya, terima kasih Mbak Putri. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Nggak usah bikin status, contohnya gitu. Jadi nggak usah bikin status aku sudah sholat, nggak usah bikin status aku sedekah, nggak usah bikin status alhamdulillah hari ini aku bisa puasa Senin Kamis. Tidak perlu ya bikin status seperti itu. Itu namanya mamerkan, menceritakan amalnya kepada orang lain. Atau alhamdulillah hari ini aku bisa sholat duha. Tidak usah diceritakan kepada orang lain. Tidak usah dipamerkan kepada orang lain. Ya, cukup kamu dan Allah saja. Itu namanya ikhlas. Kecuali kamu ingin memberikan semangat kepada teman. Misalnya Putri sudah sholat duha, kemudian tanya sama Dania. Dania, kamu sudah sholat duha belum? Belum aku nggak usah sholat duha ya. Ayo kamu sholat duha, aku sudah sholat duha loh. Ayo kamu sholat duha. Nah itu boleh. Yang seperti itu boleh untuk memberikan semangat atau motivasi kepada teman agar teman mau melakukan kebaikan, agar temannya juga rajin. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau dipamerkan, dicerita-cerita sih, alhamdulillah aku sudah sholat duha, alhamdulillah aku sholatku sudah 5 waktu, itu nanti jadinya tidak ikhlas. Baik, yang terakhir nomor 4, Mbak Melisa. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan. Ya, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ingat anak-anak, tugas apapun, baik itu tugas kamu sebagai hamba Allah, terutama sholat, jangan mengeluh. Termasuk tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, jangan mengeluh. Termasuk tugas yang diberikan oleh orang tua, juga jangan mengeluh. Berusaha lakukan dengan ikhlas. Kalau kamu mengeluh, tandanya nggak ikhlas. Disuruh bantu orang tua mengeluh, nggak ikhlas itu. Meskipun kau dikerjakan sambil itu masih belum ikhlas. Tapi kalau alhamdulillah, oke siap, kerjakan dengan ikhlas. Jangan mengeluh. Baik, anak-anak, adakah yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Oke, tidak ada yang bertanya. Ini, anak-anak. Ikhlaslah seperti gula. Dan larutlah seperti gula. Tetap semangat memberi kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Kalian pernah dengar bagaimana cerita gula di secangkir kopi? Kalau kopi nggak ada gulanya atau kopi kurang gula, rasanya pahit.
Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan gula. Ora enak, kopine ora enak. Apa? Gulane kurang. Tetapi kemudian kalau ternyata gulanya kebanyakan, yang disalahkan siapa lagi? Gula lagi yang disalahkan. Kemanisan, kopi ini enak, kemanisan. Karena apa? Kakean gula. Gula lagi yang disalahkan. Tetapi kalau gulanya pas diletakkan di kopi itu, apa yang terjadi? Siapa yang dipuji? Yang dipuji adalah kopinya, gulanya hilang. Alhamdulillah, kopinya nikmat. Bukan gulanya nikmat, tapi kopinya nikmat. Jadi ikhlaslah seperti gula dan larutlah seperti gula. Meskipun kita berbuat baik, tidak dilihat oleh orang lain, tetap ikhlas. Mungkin perbuatan kita nggak kelihatan, mungkin kita akan dicaci oleh orang, tapi tetap ikhlaslah seperti gula. Karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tidak untuk diperlihatkan, tapi untuk dirasakan. Oke, itu anak-anak. Jadi pesan Pak Irfan tadi, ini ikhlas seperti gula. Selanjutnya, nanti Pak Irfan akan berikan tugas mengerjakan soal-soal ini di buku tulis kalian. Ini soalnya adalah tentang hidup sederhana dan ikhlas. Hidup sederhana sudah Pak Irfan berikan pada kesempatan kemarin. Ya, sebelumnya sudah. Silahkan nanti yang lupa atau pengen belajar lagi bisa lihat videonya atau materinya di Google Classroom. Ditambah dengan soal nomor 7, 8, 9, 10 adalah tentang ikhlas. Ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, sekali lagi, adakah yang mau ditanyakan? Karena tidak ada yang bertanya, ya kita akhiri dengan berdoa ya. Baik, Pak Irfan kira cukup belajar kita hari ini. Terima kasih sudah membantu Pak Irfan untuk membaca dari awal sampai akhir. Kita belajar bareng tentang materi ikhlas ini. Mari kita akhiri yuk pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa bersama. Ya, tangan menghadap. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan Pak Irfan dalam menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, semangat belajar, lakukan tugas-tugas dengan ikhlas ya. Pak Irfan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.